Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Elsit Isbat, di channel perjalanan menuju tujuan Anda. Oke, baiklah teman-teman semuanya, video kali ini kita akan menelusuri dari pintu tol Baros 1 Cimahi menuju Nanjung teman-teman semuanya. Saat ini kita berada di pintu tol Baros teman-teman. Sebelum memulai video ini, LC Channel dan kru mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Baiklah teman-teman semuanya, di depan sini sudah banyak bapak-bapak aparat yang menunggu checkpoint di kota Cimahi teman-teman semuanya. Karena kita akan ke Nanjung, kita tidak belok ke kiri teman-teman, tapi kita ke kanan setelah keluar dari pintu tol Baros 1. Pintu tol Baros 1 itu pintu yang tujuannya dari luar kota Bandung teman-teman. Jadi pintu tol Baros ini ada dua teman-teman. Kalau pintu tol Baros 2 itu hanya tujuan yang berasal dari tol Paster teman-teman, dari pintu tol Paster. Jadi kalau kalian keluar dari Paster menuju Cimahi, pasti keluarnya di pintu tol Baros 2 teman-teman. Tapi kalau kalian dari Jakarta, dari Cileunyi, dari Padalarang, dari luar Bandung, maka kalian akan keluar di pintu tol Baros 1 teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, di depan sini sudah ada pertigaan teman-teman. Kalau kalian ke kiri, kalian berarti ke arah Cimindi teman-teman, ke kota Bandung. Ke kota Bandung lewat jalur biasa teman-teman. Karena kita ingin ke Nanjung, jadi kita belok ke kanan teman-teman semuanya. Suasana masih PSBB teman-teman. Dan video ini direkam sebelum Lebaran teman-teman. Jadi ini sekitar 2 hari menjelang Lebaran video ini direkamnya teman-teman. Suasananya masih sepi karena PSBB Jawa Barat di wilayah Bandung Raya teman-teman semuanya. Yang kita lewati ini adalah Jalan Lewi Gajah teman-teman. Kalau kalian pernah dengar Lewi Gajah, nah inilah dia jalannya teman-teman. Mulai dari belokan Cimindi hingga bundaran Lewi Gajah, itulah namanya Jalan Lewi Gajah teman-teman. Penamaan Lewi Gajah ini cukup unik teman-teman. Kalau kita lihat sejarahnya, nama Lewi Gajah ini itu ada sebuah cerita yang menarik teman-teman semuanya. Jadi dahulu pada tahun 1770 ada seorang pejabat lah gitu ya, namanya Dalem Batulayang teman-teman. Dalem Batulayang ini ditugaskan ke Palembang teman-teman untuk membantu VOC. Di Babat Batulayang itu diceritakannya. Nah, sepulangnya beliau dari Palembang, beliau ini membawa seekor gajah. Dalem Batulayang atau yang dikenal nama aslinya Abdul Rahman ini itu juga dikenal sebagai Dalem Gajah namanya teman-teman. Beliau ini tinggalnya di Kampung Bojong Laja di daerah Kecamatan Putawaringin, Kabupaten Bandung. Namun beliau suka memandikan gajah di daerah Cimahi Selatan sekarang teman-teman, di daerah sini, sekitaran sini. Jadi Lewi yang dimaksud itu adalah lubuk artinya teman-teman. Beliau yaitu Dalem Gajah ini suka memandikan gajahnya di daerah lubuk yang ada di daerah Cimahi Selatan ini teman-teman. Sehingga namanya khas di sini menjadi Lewi Gajah teman-teman. Begitulah asal muasal kenapa dipanggil atau dijadikan nama Lewi Gajah di daerah sini teman-teman. Kalau di masa sekarang juga kita nggak tahu di mana lubuk itu berada teman-teman, karena situasinya telah berbeda sekarang.
Mungkin untuk melestarikan daerah tersebut, jadi dinamakanlah di sini Leuwih Gajah, teman-teman. Nah, di depan ini adalah bundaran Leuwih Gajah, teman-teman. Kalau malam hari weekend, di bundaran ini kalau weekend ada air mancur yang berwarna-warni, teman-teman, sambil mengeluarkan musik-musik yang merdu, teman-teman. Jadi kalau kalian ke Cimahi, jangan lupa mampir ke sini, teman-teman. Nah, inilah jembatan Leuwih Gajah, teman-teman. Ini jembatan kalau hari biasa macet banget, teman-teman, karena di sebelah kanan situ adalah Borma. Nah, kalau kalian ke kanan sana, kalian akan ke Batu Jajar, teman-teman, serta Cangkorah. Nah, kalau kalian ingin tahu Cangkorah, videonya ada di link di atas sebelah kanan ya, teman-teman. Kita pernah waktu itu bikin videonya sampai ke Cangkorah, teman-teman. Nah, di pertigaan yang di video Cangkorah itulah ujung jalan yang tadi, teman-teman. Karena kita tidak ke arah Cangkorah, kita ingin ke Nanjung, jadi kita nggak ke kanan, teman-teman, tapi kita ambil jalur yang ke kiri. Jalur ke kiri ini adalah jalur ke tempat yang kita lewati saat ini, teman-teman. Ini adalah jalur antara Leuwih Gajah menuju Nanjung, teman-teman. Di daerah sini, kalau hari biasa, tanpa corona gitu, teman-teman, banyak pabrik-pabrik yang karyawannya keluar masuk pada jam-jam tertentu, teman-teman. Juga banyak pertambangan-pertambangan seperti tambang pasir dan lain-lain, teman-teman. Kalau kita lihat di sebelah kiri dan kanan, itu adalah pabrik, teman-teman. Kalau kalian pernah dengar Leuwih Gajah, Nanjung, banyak pabrik. Nah, inilah dia pabrik-pabrik yang dibilang tersebut. Yang kita lewati saat ini adalah Jalan Nanjung, teman-teman. Jalan Nanjung ini menghubungkan antara kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung. Ada cerita yang unik mengenai desa Nanjung ini, teman-teman. Sebelum diberi nama Nanjung, jadi sebelum itu namanya Desa Sukabirus, teman-teman. Hingga tahun 1905, nama daerah di sini masih Sukabirus. Sukabirus itu sebuah tanaman obat, teman-teman, seperti kocor bebek kalau bahasa kitanya. Menurut sejarahnya, Desa Nanjung ini atau yang dulu sebelum tahun 1005 disebutnya Desa Sukabirus, ini adalah tempat peristirahatan tentara-tentara Mataram yang akan berperang melawan VOC, teman-teman. Desa Sukabirus atau Desa Nanjung ini memang dulunya relatif sejuk daerahnya. Oleh karena itu mungkin dijadikan tempat peristirahatan dan akhirnya di sini menjadi pemukiman banyak tentara-tentara Mataram dulu, teman-teman. Tahun 1905 oleh Kepala Desa Raden Haji Ahmad Junaidi, nama Sukabirus itu dengan melakukan rumbuk desa diganti menjadi nama Nanjung, teman-teman. Nanjung itu sendiri berarti subur dan makmur. Harapannya daerah ini menjadi daerah yang subur dan makmur. Memang di daerah sini dulunya banyak tuan tanah, teman-teman. Dan kalau dilihat dari konturnya, di sini banyak sawah-sawah. Cuma saat ini Nanjung berkembang sangat pesat, teman-teman. Di sini banyak pabrik-pabrik, banyak pertambangan pasir, serta banyak perumahan-perumahan. Kalau sudah waktunya pulang jam kerja ataupun waktu masuk jam kerja, daerah sini padat banget dan macet, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau kalian ke kiri barusan itu ada pesantren di sana, yaitu pesantren Darussurur namanya. Pesantren Darussurur
cukup lumayan terkenal di daerah Nanjung sini, teman-teman. Banyak santrinya dari berbagai macam daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Suasana Jalan Nanjung pada saat direkam hari ini relatif sepi. Biasanya jalan ini padat, teman-teman. Banyak kendaraan-kendaraan besar. Nah, belokan yang ke kanan di depan ini adalah ke arah kantor desa Nanjung, teman-teman. Dan kalau diikuti jalan melewati kantor desa Nanjung itu, kalian bisa tembus ke Batu Jajar, melewati Selat Cau, dan bahkan kalian bisa ke Cipatik dan ke Cihamplas Cililin. Mungkin suatu saat nanti kita bikin video lewat sana ya, teman-teman. Cuma rutenya kalau lewat sana agak-agak ekstrim gitu, teman-teman. Karena bisa melewati pegunungan yang lagi diambil pasirnya, atau ada pertambangan pasir di sana. Tampaknya di depan ada kemacetan, teman-teman. Biasanya kemacetan di sini disebabkan karena keluar masuk karyawan pabrik. Sepertinya di depan sana ada pabrik yang lagi keluar karyawannya. Teman-teman, kalau kalian ingin aku melewati rute daerah mana, silakan tulis di kolom komentar ya. Tampaknya kita sudah hampir mendekati pabrik tempat banyak karyawannya yang keluar kerja, teman-teman. Di daerah sini termasuk kawasan yang dijaga ketat oleh aparat mengenai limbahnya. Ada program Citarum Harum. Nah, Citarum Harum itu mewajibkan setiap pabrik untuk mengontrol setiap pembuangan limbahnya. Aparat-aparat pemerintahan tidak segan-segan untuk menindak penyegelan terhadap pabrik yang melanggar peraturan. Nah, teman-teman semuanya, di sebelah kanan inilah pabrik yang lagi keluar karyawan-karyawannya. Banyak sekali. Di kiri dan di kanan banyak sekali angkot yang menunggu. Penyebab kemacetannya sebenarnya ya karena kalian bisa lihat sendiri di video ini. Sebenarnya kalau kita udah melewati titik-titik keramaian yang seperti ini, jalanan lancar, teman-teman. Nah, kalian bisa saksikan sendiri, jalan sudah mulai lancar. Cuaca saat ini di depan sana agak mendung, teman-teman. Cuma di tempat kita cuaca masih cerah. Kalau kata perkiraan cuaca, cerah berawan. Dari Jalan Nanjung ini kalian bisa tembus ke daerah Soreang. Juga bisa tembus ke daerah TKI, Taman Kopo Indah. Bahkan ke Cipatik. Lalu kalian bisa ke tempat yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil, teman-teman, yaitu Terowongan Nanjung. Kalau kalian pernah dengar Terowongan Nanjung, nah kesinilah lewatnya. Terowongan Nanjung itu pasti banyak yang nyangka terowongan mobil atau kendaraan gitu ya. Bukan, teman-teman. Jadi Terowongan Nanjung itu terowongan arus air di Sungai Citarum. Terowongan Nanjung ini diharapkan bisa mengurangi banjir rutin yang terjadi di sejumlah daerah di Bandung, teman-teman. Sebelum Terowongan Nanjung dibuat, jadi air dari Sungai Citarum itu suka mampet di Curug Jompong, teman-teman. Oleh pemerintah dibuat atau disodet seperti terowongan lah gitu ya. Dari air yang biasanya ketahan di Curug Jompong itu dialirkan, sehingga dapat mengalirkan air dari Cienteng, teman-teman. Kita sudah sampai di Pasar Dimensi. Pasar Dimensi ini di daerah Nanjung, teman-teman. Daerah sini cukup terkenal dengan kemacetannya.
Kalian bisa lihat di kiri dan kanan banyak pertokoan. Kalau pasarnya sendiri itu di sebelah kanan sini teman-teman. Pas di depan pintu gerbang perumahan Dimensi. Kemacetan di sini kalau hari biasa cukup lumayan. Nah, ini dia teman-teman. Belokan ke perumahan Dimensi. Kita sudah hampir sampai ke titik tujuan di video kali ini. Titik tujuan kita di video kali ini adalah Polsek Marga Asih ya teman-teman. Polsek Marga Asih ini juga banyak yang bilang adalah Polsek Nanjung. Di sebelah kanan ini adalah perumahan La Margas Residen teman-teman. Perumahan yang cukup mewah di daerah sini. Perumahan ini baru berdiri beberapa tahun ke belakang. Di daerah sini cukup komplit fasilitasnya teman-teman. Ada bank, ada polsek, dan ada pemerintahan desa. Di depan sana sudah tampak Polsek Marga Asih, teman-teman. Nah, kalau kalian ke kanan itu mengikuti jalan gede ini akan tembus ke Soreang. Kita ambil ke kiri sini, ini adalah perumahan Marga Asih Permai. Biasanya menjelang buka puasa banyak sekali yang berjualan di sini. Ya udah segitu dulu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.